Baik, dan News of the Week yang ketiga pemirsa yang terakhir mengenai Anas Urbaningrum dan para loyalisnya membentuk organisasi kemasyarakatan baru bernama Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Boleh jadi langkah ini merupakan bentuk perlawanan Anas yang selama setahun ini dipinggirkan dari politik dalam negeri. Rp1 saja, Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Gantung Anas di Monas. Anas Urbaningrum tahu persis rasanya dijatuhkan dan terhina. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini sekarang berstatus tersangka kasus gratifikasi terkait proyek Sport Center Hambalang dan ia kehilangan kursi sebagai orang nomor 1 di partai pemenang pemilu 2009. Tapi ketika orang ramai menyebut kemungkinan Anas akan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, politisi ulung ini membuat gebrakan. Ia mendirikan ormas baru bernama Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Anas seakan tak mau tersingkir dalam diam. Bahkan rumah tinggalnya di Duren Sawit, Jakarta Timur dijadikan kantor ormas barunya tadi. Dan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Anas menyentak logika dengan menyebut Perhimpunan Pergerakan Indonesia akan tampil paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sungguh sebuah langkah kuda dalam percaturan politik nasional. Tempat ini sebagai rumah bersama pergerakan. Pemilihannya tidak lewat penetapan, juga bukan dipilih lewat konvensi, tidak. Tetapi rumah ini dipilih karena kesadaran kebersamaan. Hanya itu alasannya. Anas jadi tokoh publik yang berusaha meraih lagi simpati ketika benci telah dikumandangkan. Ia tertekan dan berusaha melawan, tapi tanpa memakai matian. Anas tetap mengatur intonasi suaranya, kendati ia pernah berkali-kali terpojok. Suatu saat, dilansir hasil survei tentang kejatuhan Partai Demokrat sewaktu dipimpin Anas. Lalu, tiba-tiba beredar dokumen surat perintah penyidikan atau sprindik dari KPK atas nama Anas. Belakangan, buku yang baru terbit yang berkisah tentang Anas juga sulit ditemukan. Sejak awal, Anas diduga tak akan tinggal diam. Kendati, dia pasti tidak akan melawan seperti yang dilakukan kolega lamanya, bekas bendahara umum Partai Demokrat Ahmad Nazarudin, yang suka berkoar-koar. Anas juga sudah diperkirakan tidak akan tiarap, seperti cara Andi Malarangeng yang juga bekas petinggi Partai Demokrat. Toh, sewaktu berhenti dari posisi ketua umum, ia sudah menyatakan tidak akan tinggal diam. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Anas adalah politisi yang punya kelas. Perlawanan yang ia lakukan jelas akan berbeda. Dia suka berhitung cermat, dan ormas ini jelas salah satu bagian dari perhitungannya tersebut. Ia sendiri menyebut langkahnya ini sebagai halaman kedua. Dari Jakarta, tim liputan memberitakan. Baik pemirsa, dari 3 berita yang ada di News of the Week, kami milih 1 berita yang dianggap mendapat opini paling banyak di publik, yaitu kabar mengenai pembentukan ormas baru Anas Urbaningrum. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio usai jeda berikut. Tetaplah di Kilas. Baik pemirsa, kembali lagi di Kilas Opini dan kita akan membahas tema kita malam hari ini dengan judul halaman kedua Gerakan Anas atau Pergerakan Anas. Itu masih pertanyaan. Halaman kedua ini Anas sedang bergerak atau adalah bentuk pergerakan dari Anas. Tapi kita awali dulu untuk berkenalan, untuk menyapa narasumber kita yang sudah hadir. Pak Heri Budianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam Pak Heri. Malam Mas Aki. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik ya. Baik, ini sibuk sekali sepertinya hari ini. Mungkin temanya nggak jauh beda, apalagi kalau Kang Saan Mustafa juga kayaknya nggak jauh beda temanya untuk hari ini membahas ini kayak
seminggu ke depan juga kayaknya masih sama ya Kang? Oh gitu ya. Sepertinya masih sama. Masih tetap ini. Masih tetap ini. Menjadi opini yang mendapatkan ruang di publik. Mendapatkan ruang. Tapi apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk S3 sekarang ya? Iya, saya baru habis dari kampus Depok UI. Saya lagi tadi barusan kolokium tentang proposal disertasi saya. Oke, tapi sepertinya berbagai isu-isu ini nggak terlalu mempengaruhi aktivitas Kang Saan. Enggak lah, itu kan sesuatu yang biasa aja. Memang Itu istilahnya dalam perjalanan itu hanya satu titik yang Iya. harus kita lalui. Betul. Masih Betul. banyak jalan yang panjang yang harus kita lalui. Iya. Kita lihat awalnya dari Ormas ini dulu, Kang Saan dan Pak Heri. Ormas terbentuknya Ormas seperti yang lebih tua lagi, Muhammadiyah, NU. Dibentuk itu memang ada satu tujuan tertentu untuk pendidikan atau dulu untuk melawan penjajah begitu kan. Nah, ini Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Pak Heri melihatnya bagaimana? Dibentuk untuk apa? Untuk menjadi Indonesia yang lebih baik sesuai dengan slogan yang sudah ada atau bagaimana? Iya, saya melihat ya, semua warga negara saya kira mempunyai kesempatan yang sama untuk mengapresiasikan mendirikan ormas ya, termasuk juga Anas Urbaningrum. Saya kira itu hak semua warga negara untuk itu. Nah, cuman ada persoalan mendasar menurut saya di sini. Karena apa? Seorang Anas Urbaningrum adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, sebenarnya ini yang saya selalu sampaikan ke Kang Saan dari tadi. Ketika Anas yang mendeklarasikan, kita tahu kan startnya ketika Mas Anas ini mundur menjadi Ketua Umum Demokrat kan menimbulkan pertanyaan yang sangat banyak gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Bukan hanya kasus hukum, tapi kita yang di luar, kita pengamat atau dunia akademisi melihat ada sesuatu yang terjadi di dalam Partai Demokrat gitu. Saya melihat ada beberapa faksi di dalam, sehingga Mas Anas itu keluar. Kita bisa lihat tadi juga ya ditampilkan misalnya ada halaman kedua dan seterusnya. Nah, klimaksnya ketika Ormas PPI itu dideklarasikan, muncullah Kang Saan Mustafa, Gede Pasek, ya, kemudian Pak Ahmad Mubarak di situ. Nah, ini dimunculkan istilahnya ya, kita katakan ini adalah front seat di panggung depan, lalu kemudian semua media publik melihat betapa kemudian kader yang dalam tanda petik dianggap loyalis Anas ini muncul ke publik. Nah, sebenarnya yang kebakaran jenggot, yang panik itu adalah orang-orang elit-elit Demokrat tertentu. Gitu. Menurut Pak Heri pantas nggak mereka untuk panik? Kan ada yang mengatakan ini paranoid gitu. Nah, kan disampaikan oleh Mas Anas ya, disampaikan Demokrat adalah partai besar. Ini adalah ormas yang baru lahir, ya. Ibarat sepak bola kan MU sama SSB gitu ya, diibaratkannya seperti itu gitu kan. Mestinya. Takut, gitu? Nah, menurut saya tidak perlu reaksional seperti itu elit Demokrat yang kemudian melakukan rotasi terhadap keduanya sekarang ya. Saya kira malam ini kan Kang Saan ini tidak mempunyai posisi, bukan sekretaris fraksi lagi ya. Kita tahan sampai di situ Pak Heri. Ini masalah rotasi tadi. Kang Saan ini rotasi ini ada yang mengatakan memang satu rutinitas yang dilakukan begitu. Tapi Kang Saan udah 7 tahun ya menjabat sebagai wasekjen Partai Demokrat ya. Kalau ini wasekjen kan sejak 2010. Kalau sekretaris fraksi. Sekretaris fraksi itu saya hampir 3 tahun lebih. 3 tahun, 3 tahun lebih. Saya mengalami menjadi sekretaris fraksi dengan 2 ketua fraksi. Ketua fraksi pertama Pak Japar Hafsah itu diganti, Ibu Nur Hayati, tapi saya tidak diganti, tetap sekretaris fraksi. Nah, bagi saya secara pribadi yang namanya rotasi atau pergantian di fraksi maupun komisi itu adalah sesuatu yang biasa dan wajar di dalam sebuah partai politik. Kang Saan pribadi nggak merasakan ini karena Kang Saan ikut mendukung atau ikut bergabung dengan ormas baru ini? Saya tidak merasa seperti itu. Saya tidak merasa bahwa ini adalah akibat dari lahirnya ormas, enggak. Ini adalah sesuatu yang memang dilakukan secara rutin pergantian yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja fraksi maupun komisi dan juga untuk melakukan proses penyegaran. Apalagi misalnya saya di antara sekian yang ada itu dalam posisi sekretaris fraksi yang cukup lama. 3 tahun kan gitu kan itu sesuatu yang sangat lama. Artinya partai memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya itu kan cukup lama dan tentu saya menerima kasih setelah diberikan kepercayaan itu. Jadi ini sesuatu yang saya katakan lumrah. Jadi tidak bisa ditafsirkan ini adalah sebagai sesuatu dikaitkan dengan ormas. Apalagi sekali lagi
spirit Partai Demokrat adalah spirit yang mendepankan demokrasi. Iya. Demokrasi itu kan salah satu hakikat dari demokrasi, itu kan memberi ruang bagi semua orang untuk berserikat. Ya. Kan gitu loh, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Baik. Dan Partai Demokrat mengedepankan prinsip demokrasi. Jadi nggak mungkin karena kehadiran seseorang di sebuah ormas lantas diberikan sanksi. Itu menurut saya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang dianut oleh para pendiri Partai Demokrat. Berarti kalau Kang Saan tadi bilang Partai Demokrat menganut sistem demokrasi begitu ya, berarti harus mendengarkan juga pendapat masyarakat. Karena memang sedikit keluar dari tema kita, ada juga satu masalah di mana Ketua Komisi 3 yang baru, Pak Ruth Sitompul gitu. Saking demokrasinya seorang Ruth Sitompul menjadi Ketua Komisi 3. Ini juga kabar yang dari senyumnya Pak Heri lah sudah menegaskan apa maksudnya begitu. Iya. Ini bagaimana Kang Saan? Sedikit lah pendapat Anda untuk Ya kasus yang sebenarnya kan satu gini, ini. sama. Kan di DPR itu ada semacam kesepakatan tidak tertulis ya. Jadi komisi ini siapa ketuanya, pimpinannya dari partai mana kan. Nah kebetulan Demokrat itu kan mendapatkan 3 ketua komisi. Satunya komisi 3, komisi 7, sama komisi 10. Yang lainnya wakil. Oke. Nah itu siapapun yang diganti di komisi 3, ketua komisi 3, harus penggantinya dari Partai Demokrat. Tapi pasti banyak yang lain dari Partai Demokrat yang bisa. Tentu kan gini, tentu ketika partai dalam ini DPP mau mengganti seseorang, itu kan punya banyak pertimbangan, punya banyak alasan, rasionalisasi. Ketika mengganti seseorang maupun menempatkan seseorang. Dan saya lihat dalam pandangan partai, ini saya hanya berasumsi, mungkin Ruhut adalah yang terbaik. Oke. Pak Ruhut itu kan gitu. Baik. Yang terbaik dibandingkan dengan yang ada hari ini, terutama yang ada di Komisi 3. Iya, kalau itu fair enough. Tapi kita harus jeda sebentar. Kita akan bahas lagi masalah, kembali lagi ke gerakan dari seorang Anas Urbaningrum. Benarkah ini sebuah gerakan perlawanan begitu, atau memang untuk kembali dari nol, start fresh gitu bisa juga. Setelah yang satu ini kita akan bahas. Udahlah, untuk ormas-ormas itu cukup lah, disokong yang lain-lain, yang program yang lain disokong aja, jangan jadikan adu tanding, bikin rakyat Indonesia ini yang sejahtera, makmur, damai, rukun. Kalau mau jadi besar cukup gajah aja yang besar. Pak Anas di-cut aja dulu programnya, oke? Kami rakyat sebenarnya tanpa informasi begitu cukup bahagia, tapi jangan bikin informasi yang adu tanding itu kami jadi pusing. Menurut saya sih sah saja ya, mau bikin ormas, mau bikin apa aja. Cuman yang terpenting itu buat kami, itu kepentingan rakyat yang diutamakan. Jadinya kalau mau ormas apa kayak, tapi menurut saya juga ormas itu sangat menyusahin masyarakat sendiri. Pasti takut dan juga nggak demokratis. Alasannya ya takut saingan, takut orang-orang Demokrat digerogotin oleh ormas itu sendiri, seperti itu. Sah-sah aja sih, kalau misalkan mau Anas atau mau siapa mau bikin ormas, saya rasa negara ini membebaskannya. Ya sah aja. Kemungkinan besarnya ya takut. Kalau misalkan mereka nggak takut, kenapa harus ada larangan gitu? Baik, bisa kita lanjutkan kembali diskusi kita di Kilas Opini dengan tema halaman kedua, Gerakan Anas. Ini menjadi pertanyaan bersama Kang Saan Mustafa dan juga Pak Heri Budianto, pakar komunikasi politik kita malam hari ini. Tadi ada yang sampai pusing 3 kali, diulang-ulang pusing deh gitu dengan permasalahan ormas ini. Terus juga sampai, tadi ada beberapa pendapat yang juga oke. Salah satunya adalah saat seorang Gede Pasek gitu, katanya kalau dicopot, terus kader Demokrat tidak boleh bergabung, berarti takut katanya, tidak demokrasi. Sedangkan Kang Saan mengatakan Partai Demokrat prinsipnya demokrasi begitu ya Kang. Tapi keburu masyarakat menilai bahwa ini Partai Demokrat takut dengan kehadiran ormas baru dari Anas Urbaningrum. Apalagi ada satu sinyal yang ditangkap masyarakat, dideklarasikan di saat 11 peserta konvensi Demokrat itu pun dideklarasikan gitu. Ada sinyal seperti itu yang Pak Heri tangkap? Iya, saya kira tadi kan Kang Saan mengatakan ini sudah soal biasa. Nah, bagi Kang Saan, maka saya bilang sebenarnya Kang Saan ini kader Demokrat yang baik ya. Saya katakan gitu, ya.
Untuk seorang politisi yang sudah malang melintang pasti biasa. Persis. Jadi untuk masyarakat kayaknya luar biasa. Kita nggak tahu hatinya seperti apa ya, Iya. diganti gitu ya. Tapi di publik kan disampaikan seperti itu. Tapi dari pengamatan saya ya, saya melihat ini persoalan momentum sebenarnya. Ya, kalau Gede Pasek kan kita sudah beberapa waktu yang lalu itu mendengar Ruhut akan menggantikannya sebenarnya. Ya kan sudah ada kan isu-isu soal itu. Tapi kan kalau seorang Saan Mustafa kan memang belum ada wacana ke arah sana. Nah, makanya kenapa kemudian publik menilai sekarang ada pembersihan dalam tanda petik loyalis Anas. Iya. Karena apa? Karena memang momentumnya ketika tidak lama dari yang saya bilang front state tadi, panggung depan di mana PPI itu diresmikan, lalu kemudian beberapa hari kemudian mereka dirotasi. Nah ini menjadi catatan bahwa ada apa nih sebenarnya gitu. Nah ini yang saya katakan, ada ketakutan yang luar biasa sebenarnya. Nah kan saya mendengar statement Gede Pasek di beberapa media mengatakan tidak ada larangan, ya begitu ya kan? Tidak ada larangan kader Demokrat untuk ikut ormas. Kalau parpol jelas nggak boleh ya, ormas. Nah itu ternyata tidak didengarkan oleh elit-elit Demokrat ya, yang mempunyai andil untuk menggeser keduanya atau mengganti keduanya saya kira. Nah kalaulah menurut saya kelemahan yang lain dari Partai Demokrat karena tidak mempunyai code of conduct itu, ya code of conduct, Kejelasan di situ. kejelasan bahwa seseorang kader kemudian tidak boleh ikut misalnya ormas dan sebagainya. Terlepas itu pimpinan Anas Urbaningrum, pimpinan Heri Budianto, siapapun misalnya. Kalau ada aturan mungkin tidak akan muncul. Karena gitu. di luar dari ormas PPI ini ada ormas-ormas lainnya dan kader Demokrat juga ikut serta dalam ormas itu, Iya, tapi tidak ada masalah. Kenapa tidak dipersoalkan? Tapi kemudian kenapa ketika Anas yang muncul, nah ini dipersoalkan. Nah ini yang ditangkap oleh kita semua bahwa ada persoalan besar di dalam Partai Demokrat menyangkut tentang ini. Oke, Ya. baik. Menteri Koperasi Pak Sarif itu dengan lugas, dengan jelas mengatakan bahwa iya dilarang kader ikut ormas PPI. Tapi ada beberapa kader-kader Demokrat lainnya mengatakan no problem, tidak ada masalah. Ini seperti ada dua pendapat yang berbeda. Kalau Kang Saan melihatnya bagaimana? Iya, ini kan gini. Emang karena tadi tidak ada larangan. Karena itu tadi semangat demokrasi itu kan selalu ada di setiap kader Partai Demokrat. Karena ini menjadi salah satu prinsip Partai Demokrat. Misalnya gini, Pak Amir kan berpendapat lain, Pak Mangindaan berpendapat lain, Pak Mangindaan ketua Dewan Pembina, Pak Amir ketua Dewan Kehormatan berpendapat yang lain. Nah, artinya kalau misalnya itu menjadi sebuah kebijakan, tentu tidak akan punya pendapat yang berbeda dong. Kalau itu sebuah kebijakan, pasti akan sama. Seharusnya dijadikan kebijakan itu. Itu kan akan sama kan. Jadi, nah kalau misalnya berbeda, artinya ini bukan sebuah kebijakan partai. Nah, tapi terlepas dari itu saya katakan sekali lagi, saya termasuk yang berpikir bahwa apa yang terjadi hari ini di partai Demokrat, terutama di fraksi Partai Demokrat terkait dengan soal rotasi di komisi maupun di fraksi, itu sebenarnya tidak terkait dengan soal PPI, ormas. Tapi kalau misalnya Pak Sarip itu punya pendapat seperti itu pendapatnya. Tapi secara pribadi saya tidak melihat. Kenapa? Karena saya melihat karena saya berpendapat bahwa berkeyakinan tidak mungkin sebuah partai yang mengedepankan semangat demokrasi, prinsip demokrasi melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang harus saya coba sampaikan kepada publik juga, bahwa tidak ada pergantian saya terkait dengan soal kehadiran saya misalnya di deklarasi. Baik, Kang Saan, saya bukan seorang pakar komunikasi politik, begitu saya masyarakat biasa. Tapi saya tangkap dari Kang Saan malam ini, Anda masih tetap terus membantu Partai Demokrat agar terlihat baik gitu di masyarakat. Memang berarti sangat kehilangan sekali Partai Demokrat kalau sampai kehilangan seorang Saan Mustafa begitu ya. Saya tidak pernah berpikir untuk kelihatan baik di depan masyarakat terhadap partai. Memang kewajiban saya sebagai seorang kader Partai Demokrat untuk terus membangun partai ini. Saya selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan, baik di daerah pemilihan maupun di mana, sebagai kader itu punya tanggung jawab, baik secara moral maupun yang lainnya, bagaimana partai ini menjadi tumbuh, berkembang dan besar, dan partai ini terus dipercaya oleh rakyat. Nah, salah satu bentuk kepercayaannya adalah bagaimana menjaga perilaku kader. Kader kan gini, apa yang kita lakukan, saya selalu menyampaikan, etalase partai yang paling nampak di publik itu adalah DPR, kader.
yang Iya. ada di DPR. Karena itu yang paling Dari kelihatan. attitude mereka menunjukkan bentuk itulah, partai seperti apa. itu bentuk partai seperti apa. Pak Ruth Sitompul mewakili Partai Demokrat loh, Kang Saan. Itu Kan bahaya kan, juga. kan di partai banyak juga. Tidak hanya beliau begitu Kan ya. itu banyak orang juga. Pak Ruhut juga kan baik juga kan gitu loh. Oke. Baik bintang lah kan gitu kan. Itu kan disenangi juga di publik kan gitu kan. Iya. Kan publik juga punya segmen masing-masing kan. Oh iya, iya. Ada yang senangnya model Pak Ruhut, Iya. ada yang senangnya model Pasutan. Pasek, Pasutan Iya. kan gitu kan. Itu kan banyak kalau istilahnya politisi itu kan punya captive market juga kan gitu Iya, kan. iya. Kalau kata Mas Heri. Sesuai selera masing-masing. Selera Iya. masing-masing. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang luar biasa. Oke. Ini sesuatu yang biasa saja. Baik, Pak Heri tadi Iya. Kang Saan mengatakan bahwa seperti Pak Sarif mengatakan ya tidak boleh masuk, atau Pak Mangindahan mengatakan no problem, nggak ada masalah, karena belum menjadi kebijakan itu sendiri, jadi masih pendapat masing-masing. Seharusnya yang memberikan kebijakan dilihat kader-kadernya sedang berbeda pendapat, kebijakan langsung diambil ketua umum. Ayo, boleh atau tidak langsung diambil, tapi ini tidak diambil kebijakan itu kan. Menurut Pak Heri bagaimana? Ini Iya. sengaja seperti, tolong dibenarkan kalau saya salah Pak. Apakah ini manajemen konflik atau bagaimana menurut Anda? Ya, inilah ya, kita bisa lihat bahwa elit-elit Partai Demokrat tidak solid. Hmm. Sehingga apa? Komunikasi politik yang keluar berbeda-beda. Hmm. Nah, kalau berbeda-beda, saya sangat yakin tidak ada aturan yang mengatur tentang seorang kader Partai Demokrat itu tidak boleh masuk ormas. Karena apa? Saya memperhatikan, mengikuti Pak Sarif Hasan bicara beda. Iya. Pak Amir Samsudin bicaranya beda. Max Sobakwa bicaranya beda. Semua itu berbeda-beda, Iya. tidak sama gitu loh. Malam ini seorang Saan Mustafa bicara tidak ada masalah sebenarnya dengan rotasi dan sebagainya. Kalau saya sebagai elit-elit Demokrat yang mempunyai andil, saya malu loh dengan seorang Saan Mustafa yang begitu ikhlas kemudian mengatakan Iya, itu. sudah loyal dengan partai. Loyal dengan partainya. Iya. Tapi kan kita nggak bisa melihat serta-merta seperti itu. Ya, ini saya katakan publik melihat kok ada problem gitu. Oke. Ya, secara tegas saya katakan inilah ya, Partai Demokrat mempunyai kelemahan pada soliditas. Kita melihat ada faksi. Faksi yang mengemuka sebenarnya itu Anas ya. Anas kemudian boleh kita katakan misalnya dulu kan yang bertarung kan ada 3. Anas, Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Iya. Yang kemudian dalam perjalanan Anas yang terpilih, lalu kemudian Anas keluar. Iya. Dianggap kan kemudian Anas berseberangan hanya pada satu faksi. Ternyata di dalam juga menurut saya ada Banyak beberapa, faksi-faksi ada lain. banyak faksi-faksi yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik tertentu gitu. Nah, inilah yang membedakan Partai Demokrat ya dengan partai-partai yang lain ya. Nah, ini Pak Heri, apakah sengaja dibiarkan sehingga tidak solid begitu, atau bagaimana menurut Anda? Tapi kita jawabin nanti gitu. Karena kalau kembali ke Kang Saan, saya ikutin Twitternya Pak Anas kan katanya labil hati. Kalau Kang Saan stabil hati gitu. Kita bahas lagi nanti setelah jeda yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali tema kita malam hari ini di Kilas Opini. Halaman kedua, apakah ini gerakan Anas? Itu menjadi pertanyaan pergerakan itu ya. Kita melihat dari sinyal-sinyal yang disampaikan dari seorang Anas Urbaningrum dari pidatonya begitu, Pak Heri. Yang lucu karena beliau, Pak Anas ini sepertinya orangnya update juga gitu kan. Dia ikutin perkembangan tentang seorang sosok Vicky Prasetyo yang statusisasi segala macam. Pak Anas juga ngomong seperti itu. Saat ditanya kenapa biar terlihat pinter gitu, masih bisa joke seperti itu. Tapi dari pidatonya satu persatu tuh seperti ada yang mengatakan bahwa tidak seperti konvensi, kemudian tidak membuat seperti dinasti gitu kan, politik dinasti seperti ini. Memang sengaja untuk menyindir partai sebelumnya atau bagaimana, ini diluruskan Pak Heri? Ya, jadi begini, semua itu mempunyai keterkaitan gitu. Waktu mundur menjadi ketua Partai Demokrat kan menyatakan ada lembaran berikutnya dan Betul. inilah lembaran berikutnya itu. Ini di halaman kedua ya? Inilah kehebatan kepiawaian seorang Anas Urbaningrum. Jadi bahasa-bahasa, pesan-pesan politik, harmonisasi hati dan lain sebagainya yang digunakan versi Vicky Prasetyo itu Membuat itu menarik ditujukan kepada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Dan disitulah saya katakan kepiawaian seorang Anas dalam memainkan strategi politik. Dan orang-orang yang
mungkin ya secara politik tidak ditujukan langsung kepada personal, tapi kemudian beberapa orang dari internal Partai Demokrat dan itu elit memberikan reaksi kan, reaksi yang berlebihan, dan hari ini kita bisa lihat reaksi itu mencobotan, rotasi dan lain sebagainya. Nah itu saya kira bagian daripada apa yang dilihat. Satu hal yang menurut saya kerugian kedua, ya ini kan terlihat oleh publik kemudian tidak solidnya para elit Demokrat ya yang muncul mengemuka. Nah yang kedua adalah kan Partai Demokrat mempunyai agenda besar, apa? Konvensi. Capres. Dengan adanya pemberitaan seperti ini kan tenggelam. Tertutup masalah 11. Iya, untuk sementara istirahat dulu kan, ya sampai mencari momen. Kalau ini menggelinding panjang menjadi wacana yang kemudian kan hari ini juga pengangkatan Ruhut Sitompul menjadi ketua komisi juga menjadi headline di beberapa media. Ya, banyak orang mempertanyakan kompetensinya dan lain sebagainya ya. Ya saya tidak bagian ingin menilai bahwa yang bersangkutan mempunyai kompeten atau tidak. Tapi paling tidak publik kemudian menilai dan ini kan merembet kemana-mana pada akhirnya. Ya. Nah ini yang saya katakan kerugian Partai Demokrat itu kemudian beruntun gitu. Nah ini yang saya sebut sebagai tsunami politik. Baik, Pak Heri, dengan didaulatnya seorang Ruhut Sitompul dari Komisi 3 sebenarnya saya yakin dalam hati Kang Saan juga bilang masih ada yang lain kok dari Partai Demokrat yang juga capable untuk menempati posisi itu, begitu kan Kang? Iya, sekali lagi bahwa partai itu kan punya penilaian pastinya terhadap kader-kader. Sengaja dipilih seorang Ruhut Sitompul dan menjadi headline luar biasa, apakah ini sengaja untuk menutupi pemberitaan lain-lainnya begitu? Sampai nggak ke sana menurut seorang Heri Budianto? Ya, begini Bang, Ruhut itu kan orang banyak mengenalnya sebelum jadi politisi kan jadi artis, gitu kan, entertain, gitu kan. Di panggung politik pun atribut itu kan nggak pernah beliau lepaskan. Gitu. Jadi sorotan media itu karena beliau kadang-kadang ini ya, kadang-kadang dia bicara ditanya apa konteksnya berbeda dan lain sebagainya dan menganggap sebuah realitas itu sebagai sebuah entertain gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah, saya mengutip ya, yang kemudian mempertanyakan ya, itu siapa? Kan anggota Komisi 3 yang kritis-kritis itu. Ahmad Yani mempertanyakan itu dan beberapa rekan-rekan yang lain kan, Suding juga mempertanyakan itu. Nah, menurut saya justru nanti takutnya itu Komisi 3 itu menjadi sebuah panggung drama gitu loh. Nah, ini makanya saya katakan yang rugi siapa? Demokrat. Ya itu dia tadi, seperti kata Pak Heri, konvensi muncul menarik perhatian, walaupun ada kontroversi dengan TV pemerintah itu kan, sampai terjadi kontroversi. Kemudian muncul lagi berita tentang PPI seperti tenggelam konvensi. Muncul lagi berita tentang Pak Ruhut, tenggelam lagi ormas PPI ini. Jadi ini seperti skenario tersendiri. Saya katakan makanya tsunami politik sudah. Ini Demokrat bertubi-tubi dan isu ini akan menggelinding. Ini kalau tidak dijaga, ini tinggal berapa bulan lagi loh pemilu. Ini kalau tidak bisa Demokrat segera menyelesaikan persoalan wacana seperti ini, bukan hanya konvensi, ya. Kalau sudah masuk pada akhir tahun Januari ini terus mengemuka, saya kira Demokrat akan sulit sekali untuk keluar sebagai pemenang. Oke, memang ada keinginan untuk menjadi pemenang. Kang Saan? Semua partai harus optimis, harus yakin bahwa dengan tsunami yang terjadi ini tetap optimis. Kan sebenarnya kan gini, apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan partai sebelum-sebelumnya itu kan harus selalu dijadikan pelajaran, diambil hikmahnya kan gitu loh. Apa sih hikmah di balik kejadian itu kan gitu kan? Tentu dengan hikmah di balik kejadian kita coba pelajari supaya ke depan sisa perjalanan ini tidak terulang kembali kan itu kan. Nah, untuk tidak terulang kembali dengan tadi optimisme bahwa kita juga masih punya keyakinan, masih percaya bahwa Demokrat akan kembali menjadi pemenang, tentu apa-apa yang sudah terjadi yang itu menurut kita kurang baik bagi perkembangan partai itu kan harus kita bereskan dengan dengan ini barulah dengan strategi baru dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa Partai Demokrat memikirkan langkah-langkah ke arah sana. Baik, ini strategi baru. Ada yang berpikir seperti ini, Kang Saan, bahwa Partai Demokrat menganggap tidak akan menang pemilu 2014, sehingga membuat satu situasi di mana seorang Anas terzalimi. Skenario sampai sejauh itu, sehingga nanti Anas akan membuat ormas yang baru dan
PPI ini akan menjadi partai berikutnya dan akan mendapat dukungan karena pernah dizalimi. Sama kejadian seperti antara Pak SBY dengan Bu Mega pada masa lalu. Skenario yang seperti ini menurut Pak Heri, Ya. masuk nggak dalam logika politik kita? Tapi bahasnya nanti. Kita bahas nanti. Kita harus potong dulu sebentar. Kita akan bahas di segmen terakhir nanti pemirsa di Kilas Opini. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir Kilas Opini malam hari ini dengan tema halaman kedua. Apakah ini gerakan Anas? Itu jadi pertanyaan nih. Karena memang dari Pak Anas Urbaningrum sendiri mengatakan atau mengirim sinyal, mungkin tidak ada kata-kata tertulis yang jelas gitu, tapi memang inilah bentuk halaman keduanya dari yang dijanjikan nanti akan ada halaman-halaman berikut. Baru halaman kedua kata Pak Heri sudah tsunami di Demokrat gitu, sudah ada yang pendapat boleh, ada yang pendapat tidak boleh ikut ormas segala macam begitu. Pak Saan sendiri ada nggak dari teman-teman di Demokrat yang mengatakan udah jangan ikutan ormas itu? Kang Saan. Saya gini, kan cuma baca dari berita-berita aja kan. Tapi yang terjadi di dalam sana? Secara langsung kan juga nggak ada. Ke saya pribadi misalnya nggak ada. Saya sendiri kan gini, saya dengan Mas Anas itu kan ini urusannya udah persahabatan, pertemanan. Ini kan panjang ya. Saya kan tumbuh berkembang bersama sejak 95. Jadi ketika ada musibah yang menimpa Mas Anas kan tentu sebagai sahabat kan juga prihatin, ada perasaan yang sama lah kan untuk bisa terus berteman. Ini bukti dalam dunia politik sahabat itu masih ada loh. Kan saya katakan persahabatan itu kan melintasi sekat-sekat politik, melintasi sekat-sekat kepentingan dan sebagainya. Nah, tapi kan kita juga punya sikap masing-masing. Mas Anas tidak pernah memasuki ranah saya karena saya aktif di Partai Demokrat. Dan saya pun tahu apa yang harus saya lakukan dalam kerangka saya aktif partai kan gitu kan. Jadi kita membiasakan untuk bisa saling menghormati terhadap posisi masing-masing. Baik. Itu yang kita inikan. Kang Saan, setiap ormas punya tujuan tersendiri. Masyarakat masih bingung karena ada tulisan Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik dalam banyak hal begitu kan. Bisa ada satu ormas yang fokusnya hanya pada pendidikan atau pendidikan seperti pesantren gitu kan, pada agama Islam saja. Apakah ini tujuan dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini apa sebenarnya? Gini ya, dalam perhimpunan kan gini. Saya ini kan karena Mas Anas itu tahu bahwa saya ada di Partai Demokrat, akan menghadapi pemilu legislatif. Mas Anas juga nggak terlalu menyibukkan saya dengan urusan-urusan di ormas. Saya tidak terlalu terlibat jauh di ormas itu. Karena itu tadi saya memang konsentrasi dan fokus di Partai Demokrat, fokus